Bukan saja ada Allah yang mengancam umatnya untuk berbuat dosa atau akan dibinasakan jika tidak berbuat dosa. Karena dengan berbuat dosa, maka ia bisa disembah-sembah oleh manusia berdosa yang akan mohon pengampunan dan belas kasihannya. Dengan demikian, ia akan mendapat gelar sebagai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ternyata ada paham yang hampir serupa yang diyakini dan diajarkan oleh Oneness of God, yaitu alam semesta ini diciptakan, termasuk manusia yang mau tidak mau harus berbuat dosa agar Allah bisa berinkarnasi. Hubungan dan peran termasuk konsep penting dalam ajaran Oneness of God. Tuhan hubungannya dengan hamba. Manusia adalah hamba karena sudah dibeli, dan oleh karena itu harus bertanggung jawab kepada Dia. Allah hubungannya dengan umat yang harus sujud menyembah Dia. Disebut Bapa karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia, termasuk anak Allah. Anak Allah itu adalah anak Maria dari Nazaret yang diurapi Roh Kudus sehingga seluruh kepenuhan kealahan berkenan diam secara jasmania di dalam Dia. Disebut anak karena Dia memang ciptaan Bapa yang memiliki jangka waktu keberadaan yang tertentu. Anak itu daging dan Bapa atau Allah itu Roh Kudus, sehingga anak bukanlah Bapa, sebagaimana daging bukanlah roh. Sebelum inkarnasi, anak Allah itu semata-mata konsep yang ada dalam pikiran Bapa. Allah disebut Bapa oleh anak Allah karena dari Dialah anak berasal. Dia, yaitu Allah, adalah Bapa atas rencana penebusan dan penyelamatan. Lewat Dia sendiri harus menjadi manusia. Manusia juru selamat, manusia yang diurapi. Konsepnya dari Dia. Dia yang merencanakan, Dia yang memprakarsai, Dia yang berinisiatif, Dia yang memutuskan untuk datang sendiri dalam rupa manusia. Dan ketika Dia jadi manusia, Dia ada dalam rupa manusia, dan Dia menanggalkan kealahannya, maka Dia adalah Bapa terhadap keberadaan Dia sebagai manusia. Jadi, sebelum inkarnasi, anak Allah adalah rencana penebusan dan penyelamatan. Tentu saja manusia, di mana Allah sendiri akan memasuki dunia manusia dengan berkenan diam dalam diri seorang anak manusia. Sebelum inkarnasi, keberadaan anak Allah adalah abstrak di dalam pikiran Allah. Demikian juga pada saat penciptaan, anak Allah belum ada. Realitas anak adalah rencana di dalam pikiran Allah. Meskipun demikian, mengikuti David Bernard, salah satu pengajar penting dari gerakan ini, rencana itu sudah punya detil-detil yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi Allah dalam penciptaan. Detil yang dimaksud adalah pengetahuan akan masa depan anak, dan Allah sukses dalam karya penciptaan itu. Itu terbukti dari inkarnasi yang nyata terwujud. Pada saat penciptaan, yang eksis, yang ada hanyalah Allah. Anak Allah belum ada, masih sebatas konsep. Eksistensi anak baru ada ketika Allah berinkarnasi dalam diri Kristus. Namun demikian, penciptaan tetap dikatakan melalui anak. Oleh anak segala sesuatu diciptakan, karena anak sudah ada dalam pemikiran Allah.
karena Allah menciptakan segala sesuatu berdasarkan pengetahuannya akan masa depan anak. Jadi, mohon dicatat, Allah menciptakan segala sesuatu berdasarkan pengetahuannya mengenai masa depan anak. Dan anak adalah rencana penebusan dan penyelamatan lewat Allah sendiri harus menjadi manusia. Mudah-mudahan Anda menemukan kejanggalan berpikir dalam konsepsi ini. Perkenankanlah saya untuk mengulanginya, sekedar untuk mengingatkan sekaligus menegaskan kejanggalan berpikir dalam pembelaan Oneness of God. Dalam pandangan gerakan yang mendasarkan dirinya pada doktrin Yudaisme ini, Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya melalui anak. Dikatakan melalui anak karena bukan saja konsep tentang anak itu sudah ada dalam pikiran Allah, tetapi juga karena Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan atau menggunakan pengetahuannya tentang masa depan anak. Dan anak bagi Oneness of God ketika penciptaan terjadi adalah rencana penebusan dan penyelamatan melalui inkarnasi Allah sendiri. Ini bukan soal bagaimana menafsir kata logos dalam prolog Injil Yohanes, tetapi soal bagaimana gambaran atau lukisan siapa Allah yang dibuat dengan pemahaman seperti itu. Kalau memang pemahaman itu berasal dari penerangan Roh Kudus, tidak perlu bertahan dan berlindung di balik metodologi khusus Pentekostal yang harus digunakan orang lain agar sampai pada pemahaman yang Anda inginkan. Kalau pemahaman seperti itu memang berasal dari pencerahan Roh Kudus, dengan metodologi yang sederhana sekalipun, orang pasti akan sampai pada pemahaman itu. Meskipun pada awalnya terlihat sebagai sebuah kebohongan, karena memang lama disembunyikan. Tetapi bisa juga sebaliknya. Bisa pula pemahaman itu sebenarnya sebuah kebohongan yang tengah dipropagandakan, sehingga tampak sebagai sebuah kebenaran. Dan para pendukungnya mau tidak mau harus membuat berbagai upaya untuk itu. Sebuah propaganda, sebuah kebohongan yang dipropagandakan pasti akan menampakkan kebohongan itu melalui pertentangan-pertentangan, pemahaman yang saling bertentangan yang dibangun dalam paham atau gerakan itu sendiri. Adanya ajaran yang saling bertentangan, yang saling berkontradiksi di dalam sebuah paham, itu menunjukkan bahwa ajaran itu bukan berasal dari sebuah pemahaman yang benar. Bukanlah sebuah pemahaman dari sebuah metodologi yang benar. Tetapi sebaliknya, bagaimana penafsiran harus dibuat untuk mendukung sebuah ajaran agar diyakini benar. Bagaimana sebuah metodologi harus dikembangkan untuk melindungi satu ajaran agar tetap terjaga. Dan bagaimana sebuah cara berpikir harus ditanamkan untuk menjaga kesinambungannya. Kita mencatat bahwa menurut ajaran Oneness of God ini, pada saat penciptaan, keberadaan anak Allah adalah sebatas rencana dalam pikiran Allah sendiri. Meskipun demikian, dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu seturut pengetahuannya akan masa depan anak. Sedangkan yang dimaksud dengan rencana Allah itu adalah rencana penebusan dan penyelamatan lewat Dia, yaitu Allah sendiri harus menjadi manusia. Jadi, ada beberapa hal krusial yang harus dicermati dari keberadaan rencana Allah
yang menjadi pengetahuan bagi Allah untuk penciptaan itu. Selain penciptaan langit dan bumi, ada beberapa hal yang perlu dicermati seputar rencana Allah yang menjadi pengetahuan dan penuntun dalam penciptaan itu. Yang pertama tentu saja adalah keberadaan manusia yang harus ditebus dan diselamatkan Allah. Pertanyaannya kemudian adalah, dari siapakah Allah harus menebus dan menyelamatkan manusia itu? Dan mengapa? Manusia itu harus jatuh ke dalam dosa dan menjadi hamba dosa. Ini adalah poin kedua. Dengan manusia jatuh ke dalam dosa dan meringkuk dalam perhambaan dosa, maka ada alasan bagi Allah untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia, yaitu dengan menjadi penebus dan penyelamat manusia berdosa itu. Poin ketiga, agar tidak mencoreng wajah Allah sendiri, maka Allah harus menciptakan iblis yang akan menjadi kambing hitam penyebab kejatuhan manusia ke dalam dosa dan perhambaan akibat dosa itu. Jadi, Allah harus menciptakan manusia yang menjadi objek dari penebusan dan penyelamatan dalam inkarnasinya nanti. Manusia harus dibuat berdosa sehingga ia jatuh ke dalam perhambaan dosa, dan Allah harus menciptakan iblis yang menjadi kambing hitam kejatuhan manusia, sekaligus kepada siapa manusia menghambakan diri akibat dosa yang sebenarnya direncanakan Allah sendiri agar Allah bisa inkarnasi. Ketiga hal di atas menunjukkan bahwa keinginan Allah untuk berinkarnasilah yang menyebabkan segala sesuatu ini ada, termasuk kejatuhan manusia ke dalam dosa dan perhambaan dosa. Lalu, Allah seperti apakah yang diajarkan oleh paham keesaan Allah ini? Allah seperti apakah yang diajarkan oleh Oneness of God ini? Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya demi rencananya untuk berinkarnasi. Allah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa agar ada alasan untuk berinkarnasi. Allah yang menciptakan iblis agar bisa dijadikan kambing hitam atas kejatuhan manusia ke dalam perhambaan dosa. Saudara, masih dapatkah Allah yang esa seperti ini menyandang sifat maha pemurah, maha penyayang, maha kasih, maha cinta, dan maha adil? Anda percaya dan sujud menyembah kepada Allah seperti ini? Ajaran ini sungguh bertentangan dengan ajaran Kristiani. Ajaran Kristiani mengajarkan kita bahwa inkarnasi adalah karena cinta Allah kepada manusia. Allah yang tidak ingin melihat manusia berada di dalam perhambaan iblis. Inkarnasi itu untuk menunjukkan dan meyakinkan umat manusia bahwa kebangkitan badan dan kehidupan kekal itu sungguh ada bagi mereka yang menolak untuk menghambakan dirinya kepada dosa. Ajaran Kristiani mengajarkan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa bukan karena kehendak Allah, tetapi karena kehendak bebasnya sendiri, yaitu menerima bujuk rayu dan percaya pada janji-janji iblis. Ajaran Kristiani mengajarkan bahwa iblis adalah malaikat yang dengan kehendak bebasnya menolak untuk sujud menyembah Allah, bahkan berusaha menyeret manusia, memperdayai manusia untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Dan kita percaya bahwa Allah itu mencintai manusia dan tidak sekalipun membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa, karena Allah itu cinta.
Saya, Awen Gilaya.